Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdul Aziz, Alfiana Alianabila, Anissa Wahyu Widiansyah, dan saya sendiri Aziza Intan Khairatun Nisa akan mempresentasikan materi makalah kami yang berjudul Al-Quran dan Wahyu. Untuk acara pada pagi hari ini dimulai dengan presentasi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tersebut dapat memperlancar acara pada pagi hari ini dan kita diberikan pemahaman serta keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan untuk presentasi makalah Al-Quran dan Wahyu. Untuk kata pengantar, daftar isi sebagaimana terlampir. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah seperti yang terlampir. Untuk rumusan masalah dan tujuan, yang pertama, pengertian Al-Quran akan saya sampaikan. Untuk yang kedua, nama-nama Al-Quran dan sifat serta fungsinya akan disampaikan oleh saudari Anissa Wahyu Widiansyah. Untuk pengertian wahyu dan istilah wahyu dalam Al-Quran akan disampaikan oleh saudari Alfiana Alianabila. Dan terakhir, untuk cara turunnya wahyu akan disampaikan oleh saudara Abdul Aziz. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Yang pertama yaitu menurut Al-Lihani dan segolongan ulama lain, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qara'a dengan perubahan bentuk kata tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya dibaca. Kemudian menurut Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain, kata Quran berasal dari lafadz qarana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian ditinjau secara terminologi, pengertian Al-Quran yaitu menurut Syekh Muhammad Khudaribek, artinya Al-Quran ialah lafadz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Subahi Soleh mengemukakan definisi Al-Quran yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagaimana berikut, yaitu Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran terdiri dari lafadz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Kemudian Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Sekian
akan dilanjutkan untuk pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Ayanabila, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian wahyu dan istilah-istilah wahyu dalam Al-Quran. Pengertian wahyu, menurut etimologinya berasal dari kata kerja bahasa Arab waha, yang berarti memberi wangsit, mengungkap atau memberi inspirasi. Dalam pengertian lain, kata wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah ahwayuhi. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Yang selanjutnya adalah istilah wahyu dalam Al-Quran. Istilah wahyu di dalam Al-Quran tidak hanya digunakan dalam pengertian firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi-nabinya, tetapi juga digunakan dalam pengertian lain yang beragam. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan istilah wahyu dalam pengertian, yaitu yang pertama, Al-ilham al-fitri li al-insan. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Wahyu dalam ayat di atas berarti ilham yang diberikan oleh Allah SWT kepada ibu Musa untuk menyusukan bayinya yang dihanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkannya dari pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel sebagaimana yang diperintahkan Fir'aun. Yang kedua, al-ilham al-ghorizi li al-hayawan. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Quran Surat Maryam ayat 11. Wahyu dalam ayat di atas berarti insting yang diberikan oleh Allah SWT kepada lebah untuk membuat sarang di bukit, pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Yang ketiga, al-isyarah as-sari'ah. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Quran Surat Maryam ayat 11. Wahyu dalam ayat di atas berarti isyarat fisik yang diberikan oleh Zakaria kepada umatnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Ayat ini bercerita tentang Nabi Zakaria yang berpuasa bicara 3 hari 3 malam sebagai tanda istrinya akan hamil dan kemudian melahirkan Yahya. Yang keempat, waswasatu asyaiton. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Wahyu dalam ayat di atas berarti bisikan sesama syaitan untuk membantah orang-orang yang beriman. Yang kelima, mayul kihillahu ila malaikatihi min amrin liyaf aluhu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka peganglah kepala mereka dan pacunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Wahyu dalam ayat di atas berarti perintah Allah SWT kepada para malaikat untuk meneguhkan hati-hati orang yang beriman dalam perang Badar dan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka, kaum musyrikin Mekah. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wahyuwindiansyah. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang nama, sifat, dan fungsi dalam Al-Quran. Nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Berasal dari kata Qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacalah.
Kata Al-Quran adalah masdar yang diartikan dengan bacaan. Allah berfirman pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Fatilka amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Yang kedua Alkitab. Kata Alkitab bentuk jamak ialah kataba, adalah dari masdar kata kerja yang artinya mengumpulkan. Dalam bahasa Arab ialah kitaban, adalah mengumpulkan huruf-huruf. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga Al-Furqan. Kata Al-Furqan artinya memisahkan hak dan batil. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya Maha Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang keempat adalah adzikr. Kata zikir adalah masdar dari kata zakara. Zikir ialah kondisi seseorang yang mampu mengingat dengan makrifat yang ia miliki. Allah berfirman pada Quran Surah Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang meliharanya. Sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, ahsana ma'unzila, atau sebaik-baiknya firman yang diturunkan. Sifat ini dimuat dalam sebuah ayat Al-Quran ketika membandingkan antara kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran pula yang membimbing manusia ke jalan lurus. Yang kedua, busyra atau kabar gembira. Busyra artinya berita gembira karena Al-Quran membawa kabar gembira berupa kenikmatan surga dan akhirat. Yang ketiga, basar. Basar artinya melihat. Maksudnya Al-Quran bersifat basar adalah kekuatan daya lengkap, daya tangkap, ilmu dan pengetahuan, hujah, ibrah, petunjuk dengan pelantaran yang dapat disaksikan. Yang keempat adalah balik. Al-Quran bersifat balik adalah manusia yang datang dari Allah. Ia menurunkan petunjuk pada Rasulnya yang ditabligkan kepada manusia. Fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum dan orang-orang bertakwa dan beriman. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan sebagai pembeda hak dan batil. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa hal yang mengenai boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Yang ketiga, Syifa. Al-Quran bersifat syifa, itu maksudnya barang siapa yang membaca akan menjadi obat hati dan jiwa, dan dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Yang keempat adalah al-mu'izah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pelajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat berkaitan dengan sebuah peristiwa, kejadian bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang sampai masa setelahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.